wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dalam suasana yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya meninggalkan fitnah dan ghibah dalam menjalankan ibadah puasa. Apakah kalian tahu apa itu fitnah dan ghibah? Fitnah dan ghibah adalah dua perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau membuat tuduh yang tidak berdasarkan kepada orang lain. Sementara ghibah adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Kedua perbuatan ini tidak hanya merusak hubungan sosial kita, tetapi juga mengurangi pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan tercela, maka Allah tidak butuh terhadap puasa yang tidak sekedar makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini jelas bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang tercela, termasuk fitnah dan ghibah. Kenapa sih fitnah dan ghibah sangat berbahaya? 1. Merusak hubungan sosial. Fitnah dan ghibah dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Keduanya menimbulkan kebencian, permusuhan, dan ketidakpercayaan di antara kita. 2. Mengurangi pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fitnah dan ghibah dapat mengurangi pahala puasa kita. Bahkan bisa jadi puasa kita tidak mendatangkan apa-apa selain lapar dan haus. 3. Menyebar dosa. Fitnah dan ghibah tidak hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tetapi juga kepada orang yang mendengarkan dan menyebarkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ada juga menghindari fitnah dan ghibah. 1. Bertakabur dan bermusahabah. Menggunakan waktu puasa untuk merenung dan introspeksi diri. Cobalah untuk lebih fokus pada diri sendiri dan perbaiki pribadi daripada membicarakan orang lain. 2. Berzikir dan membaca Al-Quran. Mengisi waktu luang dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Kedua aktivitas ini bisa mengalihkan kita dari perbuatan tercela. 3. Menjaga lisan dan telinga, mengontrol ucapan kita dan tidak mudah termakan oleh cerita-cerita negatif tentang orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Memperbanyak ibadah sosial, melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan sosial